tukang parkir ini muncul ya secara tiba-tiba waktu kita datang, tukang parkir ini nggak ada. Nah, waktu kita akan keluar saat berbelanja, tahu-tahu dia sudah ada di belakang menarik motor kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng gue Anafi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya fenomena tukang parkir yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Sering kita jumpai kalau kita ke minimarket ya, seperti di si merah atau si biru, kita akan dikenai pungutan parkir nih, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga agak agak bosen nih. Nah, 2000 menurut kita tuh kadang walaupun kita punya duit tuh kadang kayak berat aja gitu ya. Kita ngasih 2000 ke juru parkir liar ini ya, teman-teman. Nah, fenomena ini udah sampai menyeluruh sampai di pelosok-pelosok daerah ya, teman-teman. Waktu gue kemarin pulang kampung, saat ke minimarket pun sama dikenakan tarif parkir ya oleh juru parkir di daerah tersebut ya. Jadi fenomena juru parkir ini ternyata sudah menjamur di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tukang parkir ini muncul ya secara tiba-tiba waktu kita datang, tukang parkir ini nggak ada. Nah, waktu kita akan keluar saat berbelanja, tahu-tahu dia sudah ada di belakang menarik motor kita. Nah, dan tarifnya pun berbeda ya, teman-teman. Mungkin kalau di pelosok itu kita kasih 1000 dia udah seneng ya. Mungkin kalau di Jabodetabek itu kisaran 2000 ya, teman-teman ya. Kebanyakan rata-rata ya. Nggak tahu kalau mobil mungkin ada yang sampai 5000. Nah, pas gue tanya waktu belanja di si merah ya, Mbak, ini kok kita diparkir ya? Kata mbaknya, dia sudah manajemen dia sudah angkat tangan ya. Emang fenomena ini susah untuk dihilangkan ya, karena kita tahu ya backingan mereka siapa ya, seperti tentu saja ormas ya, kita sebut saja ormas jeruk ya, teman-teman. Nah, ini dari kata simbaknya yang ada di minimarket si merah, dia mengatakan kalau emang sudah berusaha untuk ya mengusir ya, istilahnya ya, mengusir atau biar toko mereka tuh rame gitu. Jadi dengan adanya banyaknya tukang parkir ini, kata simbaknya itu target sales dari penjualan mereka ya, target sales mereka per hari itu kadang mengalami penurunan ya, teman-teman. Nah, kalau kita mikir sebagai konsumen ya, teman-teman, kita parkir nih, kita pasti akan berpikir kita cari yang tidak ada juru parkirnya ya, teman-teman. Nah, fenomena ini sungguh sangat meresahkan ya, teman-teman ya, karena mereka dengan maraknya ini mereka tuh kayak duduk-duduk manis doang gitu, duduk-duduk manis, satu motor 2000, siapa yang nggak mau coba ya, karena kita bandingkan dengan orang yang mau berjualan keliling, dia ada modal, dia ada usaha ya, teman-teman. Dan misalkan satu produknya itu sempol ayam atau apa ya, sempol ayam harganya 1000 ya, dari penjualan 1000 mereka mungkin hanya untung misalkan 200 perak ya, teman-teman. Ada modal, ada usaha, kemudian ada bahan baku. Nah, kemudian jadi tukang parkir atau juru parkir liar ini ya, ibaratnya tanpa modal, tanpa istilahnya ya, bahan baku, mereka untung 100%, yaitu 2000 ya, tanpa mengeluarkan ibaratnya modal apapun. Ini yang sebenarnya fenomena yang agak susah dihilangkan di Indonesia, yaitu ya, teman-teman. Karena apa? Pendapatan dari juru parkir ini kita bisa dibilang banyak ya, bisa satu hari itu mereka bisa mengantongin 300 ya, 300.000 ya, teman-teman ya. Apalagi yang Alfamart atau Indomaretnya itu 24 jam ya, teman-teman. Jadi mereka tuh bergantian gitu, jadi ada sip-sipannya gitu loh. Jadi peredaran uang parkir ini tuh sangat-sangat gede ya, teman-teman. Ada yang pernah saya tanya itu, kalau untuk daerah-daerah rame itu mereka bisa sampai jutaan ya, teman-teman ya, perharinya itu. Apalagi kalau musim-musim kayak Lebaran, Tahun Baru, itu mereka banyak banget penghasilannya ya, 1 jutaan ada. Ya, pernah gue tanya sih ke mereka ya, karena susah dapat kerja, akhirnya mereka beralih ke juru parkir liar ini, dan katanya sih lumayan sampai bertahun-tahun ya, sampai bertahun-tahun mereka bertahan menjadi juru parkir, sorry ya, karena itu tanpa modal, tanpa skill ya, istilahnya mereka tuh untung satu motornya 2000. Coba bayangkan dalam 1 menit saja kalau rame ya, intinya
tanpa modal, tanpa skill, mereka tuh udah untung bersih minimal ya, minimal itu 200.000 hanya mohon maaf ya modal duduk doang, main game ya teman-teman. Nah, pernah ada kejadian di minimarket itu motornya hilang ya, walaupun ada juru parkirnya. Pas ditanya kenapa motornya hilang, juru parkir ini tuh nggak tahu gitu, nggak bertanggung jawab ya, dia cuma bilangnya tidak apa namanya ya, tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang atau motor yang hilang teman-teman. Jadi agak menjengkelkan juga ya dengan fenomena tukang parkir di Indonesia ini ya. Dan mungkin karena susahnya cari kerja itu membuat para juru parkir liar semakin menjamur ya teman-teman. Nah, semoga apa namanya Indonesia ke depan itu lebih baik ya. Jadi kita maunya ya free parkir ya. Ya mungkin untuk daerah-daerah tertentu yang emang rawan nggak apa-apa ya. Cuman eh, resmi gitu. Maksudnya kita bayar parkir tuh retribusi itu untuk pendapatan daerah ya, PDA ya teman-teman. Ya itu aja sih dari gue pendapat gue terkait dari banyaknya fenomena tukang parkir yang ada di Indonesia ini. Semoga Indonesia ke depan bersih dari tukang parkir liar ya teman-teman. Terima kasih.